Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Hayat TV? Kami kembali akan menghantarkan informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim kali ini. Di antaranya terjaringnya kembali seekor buaya dan juga musibah kebakaran rumah yang ada di Kota Waringin Timur. Selengkapnya bersama saya Muhammad Haikal, inilah Jurnal Kotim selengkapnya. Nurmentaya Expo 2023 akan segera digelar untuk menyemarakan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Kalimantan Tengah di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan sesuai namanya, kegiatan ini dilaksanakan di kawasan objek wisata terowongan Nurmentaya Sampit. Sebagai persiapan digelarnya Nurmentaya Expo 2023, Kamis 13 Juli pagi, dilakukan kerja bakti bersama membersihkan lokasi pelaksanaan yang berada di kawasan wisata terowongan Nurmentaya Sampit. Satu alat berat turut diterjunkan untuk membersihkan sampah serta rerumputan yang ada di lahan seluas 60 x 120 meter milik pemerintah daerah tersebut. Nurmentaya Expo dilaksanakan bersamaan dengan berlangsungnya Porprov ke-12 Kalimantan Tengah di Kota Waringin Timur dari tanggal 26 Juli hingga 5 Agustus. Ketua Panitia Nurmentaya Expo 2023, Rahmat Nur, mengatakan pihaknya akan menyiapkan 50 stand dan 40 lapak untuk pedagang kaki lima. Rahmat berharap Nurmentaya Expo dapat ikut menyemarakan Porprov Kalimantan Tengah sebagai alternatif bagi warga setempat dan tamu luar daerah untuk mengisi waktu di sela pelaksanaan Porprov. Dan yang lebih terpenting, Nurmentaya Expo dapat menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya pada sektor UMKM. Kegiatan ini harapan saya sendiri supaya menghidupkan kembali pedagang-pedagang yang ada di kawasan terowongan Nurmentaya ini, dan juga kita mempromosikan wisata terowongan Nurmentaya ini kepada tamu kita yang datang ya dari 13 kabupaten kota, atlet-atlet yang berkunjung mengikuti kegiatan Porprov yang mana kita sebagai tuan rumah di Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Stand yang bisa kami maksimalkan kurang lebih sekitar 50 stand, dan pedagang kaki lima UKM yang jualan kuliner pasar rakyat itu kurang lebih sekitar 40 orang. Nah, jadi itu yang lahan yang kapasitas yang kami bersihkan untuk untuk pedagang yang nantinya akan mengisi stand maupun lapak PKL pedagang kaki lima tersebut. Nurmentaya Expo 2023 turut mendapat dukungan dari Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur yang akan menerjunkan personil untuk mengatur kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi, sementara parkir akan dikelola oleh pihak ketiga. Untuk itu kami nanti akan mengerahkan personil kami di bidang yang ditunjuk nanti untuk menjaga dan mengamankan juga masalah peraturan lalu lintas yang ada di sekitar sini. Seperti kita ketahui, sini merupakan jalur lintas cukup padat, sehingga nanti kita adakan rekayasa lalu lintas supaya nanti para pengunjung dan para masyarakat yang melintas di sini merasa nyaman dan bisa terselamatkan oleh rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan nanti pada saatnya. Untuk areal parkir, para pengunjung nanti kita atur dan kita kelola dengan baik, sehingga nanti parkir itu tidak mengganggu area lalu lintas yang dilewati masyarakat, sehingga nanti parkir yang akan kita laksanakan nanti itu akan kita pihak ketigakan, kita atur sedemikian rupa secara teknis. Digelarnya Nurmentaya Expo disambut antusias pelaku usaha. Sejauh ini sudah ada sebanyak 35 pelaku UMKM yang mendaftar untuk mengisi stand pada Nurmentaya Expo 2023. Masud Badarudin, Hayat TV. Seekor buaya jenis muara terjerat jaring ikan milik nelayan yang dipasang di Sungai Mentaya, Kabupaten Kota Waringin Timur. Buaya yang berukuran 3 meter tersebut kini telah diamankan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Pos Sampit.
Warga desa Sei Ijum Raya, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dihebohkan dengan terjeratnya seekor buaya di jaring ikan milik Aman. Warga setempat langsung menangkap dan mengikat buaya agar tidak membahayakan. Buaya dengan posisi terikat itu sempat menjadi tontonan warga sekitar. Mendapat informasi itu, BKSDA Pos Sampit langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan buaya. Buaya betina berukuran sekitar 3 meter tersebut kini telah diamankan di Sampit, tepatnya di Pos Manggala Agni. Kepala BKSDA Pos Sampit, Muriansah, mengatakan tidak ditemukan adanya luka pada tubuh buaya dan selama diamankan di Sampit, petugas rutin menyiram buaya untuk membuatnya tenang dan tidak berontak. Muriansah juga menjelaskan buaya tersebut bukan satu-satunya yang pernah terlihat berkeliaran di sungai sekitar permukiman desa Sei Ijum Raya. Terdapat buaya lain yang lebih besar dengan ukuran diperkirakan mencapai 5 meter. Buaya ini berjenis kelamin betina, jenis buayanya buaya muara dan panjang sekitar 3 meter. Buaya itu tanpa sengaja sangkut di jaring nelayan atas nama Pak Aman. Dari keterangan warga yang kami temui di lokasi dan juga staf desa, di lokasi tersebut ada beberapa buaya yang dilihat oleh warga, ada yang lebih besar dari yang kami amankan ini, antara sekitaran 4 sampai dengan 5 meter. Di lokasi juga ternak warga, terutama itik, itu sudah banyak yang diserang buaya. Penyebab buaya mendekati areal pemukiman, yang pertama itu ada aktivitas pemeliharaan ternak di atas sungai ataupun di tepi sungai, terus adanya aktivitas pembuangan bangkai binatang ke sungai, dan yang ketiga adanya aktivitas pembuangan sampah rumah tangga ke sungai. Muriansah menghimbau agar warga tidak memelihara ternak di pinggir sungai, serta membuang bangkai binatang atau sampah rumah tangga ke sungai. Karena hal itu akan mengundang buaya mendekat ke permukiman. Buaya muara tersebut nantinya akan dibawa ke Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA di Pangkalan Bun untuk diobservasi sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitatnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Terus dari Pangkalan Bun nanti ada pemeriksaan dari tim dokter, dan kalau memang Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan menyiapkan bantuan telur dan susu bagi penderita stunting. Hal ini sebagai upaya untuk menekan angka stunting di daerah setempat yang persentasenya masih berada pada angka 20%. Upaya menekan angka stunting terus dilakukan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Rabu 12 Juli digelar rembuk stunting yang diikuti organisasi perangkat daerah dan instansi terkait. Saat ini angka penderita stunting di Kabupaten Kota Waringin Timur adalah 20% dari jumlah bayi 5 tahun dan bayi 2 tahun yang ada di daerah setempat. Persentase itu menurun dari sebelumnya yang berada pada angka 48%. Namun hal itu belum memenuhi target nasional. Pemerintah pusat menargetkan tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14%. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui program Grebek Stunting, yaitu dengan menyiapkan bantuan telur dan susu yang kaya protein untuk menekan angka stunting. Untuk pemenuhan protein anak penderita stunting diperlukan 2 telur dan segelas susu setiap harinya selama 6 bulan. Dan kita melihat progres tadi berdasarkan laporan, alhamdulillah dari 48, sekian turun menjadi saat ini bahkan sudah pada posisi 20,7. Nah, sesuai target nasional pemerintah pusat itu tahun 2024 terus turun menjadi 14%. Artinya kalau kita lihat persentase itu bisa dicapai, tapi saya ingin itu bisa lebih maksimal. Makanya tadi saya ingin mengajak semua OPD termasuk nanti kita
minta keterlibatan semua perusahaan yang ada di daerah kita di Keton Timur untuk melakukan grebek stunting itu. Grebek maksud saya kita pengadaan telur, pengadaan susu sekaligus, karena protein itu yang sangat dibutuhkan oleh anak yang pada status stunting. Kita akan ada gerakan grebek stunting, yaitu gerakan menyelesaikan stunting, tapi itu adalah dalam rangka kita istilahnya kita berikan perlakuan ke masyarakat. Jadi di balita kita, baduda kita, jadi di bawah 2 tahun sama di bawah 5 tahun itu yang resiko stunting, kita nanti akan memberikan bantuan berupa telur dan susu. Nah, secara regulasi nasional, telur itu untuk bayi stunting itu 1 hari perlukan 2 untuk mengejar ketertinggalan stunting itu. Jadi susu dan 2 telur selama kurang lebih 6 bulan, kalau bisa full, kalau tidak berarti 1 bulan dulu kita akan berikan bantuan. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, angka penderita stunting tertinggi tersebar di 5 kecamatan, salah satunya adalah di Kecamatan Baamang. Camat Baamang, Supiansa mengatakan bertekad untuk menurunkan angka stunting di wilayahnya. Berbagai langkah dan upaya telah disiapkan untuk mewujudkan hal tersebut. Kami dapat data dari 2 puskesmas, yaitu Baamang 1 dan Baamang 2. Yang mungkin terbanyak pada saat ini adalah Desa Tinduk, yang kedua adalah Kelurahan Bambang Tengah, dan yang ketiga adalah Kelurahan Tanah Mas. Dan kami mungkin akan melaksanakan gerakan sesuai perintah Pak Bupati, Bapak Haji Halikinur, SMM tadi, yang mana Rembuk Stunting juga menyampaikan agar kita mengadakan action untuk memberikan asupan gizi kepada target yang ada di stunting di wilayah Kecamatan Baamang. Dengan keterlibatan dan peran aktif seluruh pihak, diharapkan angka stunting di Kota Waringin Timur bisa jauh menurun, bahkan lebih rendah dari yang ditargetkan secara nasional. Masud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi pendidikan multimedia atau DKP, di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun merupakan jurusan yang menjadi favorit di antara jurusan-jurusan yang ada di sekolah tersebut. Sampai dengan saat ini, SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun masih melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa dan siswi baru. Sedangkan total dari jumlah keseluruhan peserta sebanyak 90 peserta. Jumlah peserta ini meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan multimedia atau DKV di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun merupakan jurusan yang menjadi favorit di antara jurusan-jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi saat ini, sehingga kedepannya lulusan multimedia menjadi incaran para pengusaha ataupun bahkan dapat mendirikan usaha sendiri dalam bentuk produksi house. Multimedia dapat diartikan sebagai banyaknya media yang dipelajari untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan ide-ide yang ada di dalam diri ke media atau halayak ramai melalui gambar, teks, animasi, video, serta audio. Adapun hal-hal yang dipelajari di dalam jurusan multimedia itu sendiri terbagi ke dalam 4 klaster, yaitu desain grafis percetakan, animasi, serta teknik audio video. Salah satu peserta didik baru Az-Zahra Faza Ramadhani mengatakan bahwa dirinya masuk sekolah SMK Muhammadiyah dan memilih jurusan multimedia atau DKV karena terinspirasi dari kakak sepupunya yang merupakan alumni SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun.
Dirinya memilih jurusan multimedia atau DKV juga karena ingin mengembangkan bakatnya menjadi seorang animator. Perkenalkan, nama saya Azhara Fazara Madani. Karena saya mengikuti abang sepupu saya yang pernah sekolah di sini. Katanya, karena saya lebih memilih SMK karena saya ingin mengembangkan bakat saya. DKV, karena saya ingin mengembangkan bakat saya yang saya suka membuat animasi. Selain itu, Azhara Fazara Madani akan belajar lebih giat dengan memperhatikan penjelasan dari guru-guru, sehingga dapat mewujudkan keinginan menjadi seorang animator. Muhammad Iksan, SBTV. Sampai di sini jumpa kita di Jurnal Kotim edisi kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.